Mengapa kita sering terobsesi untuk mengejar sesuatu dalam hidup? Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana tersebut sebagai jembatan pengantar untuk tema kali ini. Sadarkah kita, sejak kecil, kita diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kita harus mengejarnya dengan usaha maksimal. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin keras kita berlari, semakin cepat kita akan sampai di tujuan. Maka, kita mulai mengejar banyak hal seperti cinta yang tulus, karir yang cemerlang, impian yang tampak megah. Namun, tanpa sadar, kita sering terjebak dalam perlombaan tanpa akhir. Kita terus berusaha mengejar kebahagiaan, tapi justru merasa semakin jauh darinya. Semakin kita berusaha mendapatkan pengakuan, semakin kita merasa tidak cukup. Mengapa bisa demikian? Ada beberapa alasan mengapa kita begitu terobsesi untuk mengejar sesuatu dalam hidup. Pertama, keinginan untuk mengendalikan hasil. Di mana dalam hal ini kita takut kehilangan kesempatan, sehingga kita berusaha mengendalikan setiap aspek perjalanan kita. Kita ingin memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Yang kedua, tekanan sosial dan ekspektasi diri. Di mana standar kesuksesan yang ditetapkan oleh masyarakat membuat kita merasa harus selalu bergerak maju. Kita takut terlihat gagal jika tidak berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya, adanya ketakutan akan kekosongan. Dalam hal ini mengejar sesuatu membuat kita merasa memiliki tujuan, sehingga kita tidak perlu berhadapan dengan ketidakpastian hidup. Kita lebih memilih berlari daripada diam dan menerima keadaan. Tetapi, apakah semua yang kita kejar benar-benar membawa kebahagiaan? Atau justru, dalam mengejar sesuatu, kita malah kehilangan diri sendiri? Dalam hidup, kita sering diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha sekuat tenaga. Kita mengejar cinta, karir, impian dan berpikir bahwa semakin keras kita berlari, semakin cepat kita akan mencapai kebahagiaan. Namun, ada satu kenyataan yang sering kita abaikan, yaitu tidak semua hal bisa atau harus dikejar. Bayangkan, pada saat kita menangkap kupu-kupu. Jika kita berlari mengejarnya, ia akan terus terbang menjauh. Namun, jika kita duduk diam dengan tenang di taman, kupu-kupu itu mungkin akan datang sendiri dan hinggap di bahu kita. Begitulah cara hidup bekerja. Kadang, ketika kita berhenti memaksakan sesuatu, hal-hal yang kita inginkan justru datang dengan sendirinya. Pendekatan ini bukan berarti menyerah atau berhenti berusaha, melainkan mengubah cara kita menghadapi hidup. Daripada terobsesi untuk mengejar sesuatu, kita belajar untuk mempercayai proses dan fokus menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kita berhenti memaksakan hubungan yang tidak sejalan, membiarkan karir berkembang dengan ritme yang alami, dan menerima bahwa tidak semua impian harus diwujudkan dengan terburu-buru. Dengan bersikap lebih tenang dan terbuka terhadap kemungkinan, kita memberi ruang bagi hal-hal baik untuk datang tanpa tekanan dan paksaan. Apa yang benar-benar ditakdirkan untuk kita, akan menemukan jalannya sendiri. Sekali lagi, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan, cinta, kesuksesan, dan impian hanya bisa didapatkan dengan terus mengejarnya. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa kita begitu terobsesi untuk mengejar sesuatu? Keinginan untuk mengendalikan hasil. Sebagai manusia, kita cenderung ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan. Kita merasa lebih aman ketika memiliki kendali atas hidup, menentukan tujuan, menyusun rencana, dan berusaha memastikan bahwa semuanya terjadi seperti yang kita inginkan. Namun, dalam banyak hal, hidup tidak selalu bisa dikendalikan. Kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa semakin keras kita berusaha mengatur sesuatu, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Kita takut pada ketidakpastian dan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa segalanya berjalan sesuai rencana. Sayangnya, realitas tidak selalu berpihak pada kehendak kita. Kita ambil contoh, hubungan yang dipaksakan.
Bayangkan seseorang yang jatuh cinta dan sangat ingin bersama dengan orang yang ia kagumi. Ia berusaha keras menarik perhatian, mengorbankan waktu dan energi, bahkan mencoba mengubah dirinya agar sesuai dengan harapan pasangannya. Ia berpikir bahwa dengan semua usaha itu, ia bisa mengendalikan perasaan orang lain dan membuat hubungan itu berhasil. Namun, jika orang tersebut memang tidak memiliki perasaan yang sama, sekeras apapun ia mencoba, hasilnya tetap tidak akan berubah. Yang ada, justru semakin dikejar, semakin orang itu pergi. Dalam contoh lain, seseorang bekerja keras di sebuah perusahaan dengan harapan mendapatkan promosi dalam waktu tertentu. Ia mengerahkan segala kemampuan, lembur tanpa henti, menyelesaikan tugas dengan sempurna, bahkan mengorbankan waktu pribadinya. Ia berpikir bahwa dengan melakukan semua ini, promosi adalah sesuatu yang pasti didapatkan. Namun, kenyataan berkata lain. Perusahaan bisa saja memiliki pertimbangan lain, atau kesempatan itu jatuh ke tangan orang lain yang lebih cocok menurut atasan. Rasa kecewa pun muncul, karena ia merasa sudah melakukan segalanya, tetapi tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Kenyataannya, tidak semua hal bisa atau harus dikendalikan. Ada batas antara usaha yang sehat dan obsesi untuk mengatur segalanya. Ketika kita mulai menerima bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian, kita bisa belajar untuk tetap berusaha tanpa terikat pada hasil. Kita melakukan yang terbaik, tetapi juga memberikan ruang bagi kehidupan untuk berjalan dengan caranya sendiri. Seringkali, sesuatu yang benar-benar baik justru datang ketika kita berhenti memaksakan. Seperti sungai yang mengalir mengikuti jalannya sendiri, hidup akan membawa kita ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat jika kita belajar untuk percaya dan melepaskan kontrol berlebihan. Tekanan sosial dan ekspektasi diri. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali merasa harus memenuhi standar tertentu agar dianggap berhasil. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa ada jalan yang harus diikuti, seperti sekolah dengan nilai tinggi, mendapatkan pekerjaan bergengsi, menikah pada usia tertentu, dan mencapai pencapaian tertentu dalam hidup. Jika kita tidak sesuai dengan standar ini, kita merasa tertinggal, seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Tekanan sosial datang dari berbagai arah, misalnya dari keluarga, teman, media sosial, bahkan lingkungan kerja. Semua ini membentuk ekspektasi diri, yang pada akhirnya membuat kita terjebak dalam perlombaan yang tidak pernah berakhir. Kita berusaha memenuhi harapan orang lain, seringkali tanpa mempertanyakan apakah itu benar-benar yang kita inginkan. Kita coba ambil contoh sederhana, seorang lulusan universitas ternama merasa tertekan karena melihat teman-temannya mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan besar. Ia merasa harus segera mencapai kesuksesan yang sama, meskipun sebenarnya ia lebih tertarik pada bidang yang berbeda. Demi memenuhi ekspektasi sosial, ia memilih pekerjaan yang tidak ia sukai, hanya agar terlihat berhasil di mata orang lain. Akhirnya, ia merasa lelah, tidak bahagia, dan kehilangan arah. Contoh yang lainnya, seorang wanita berusia 30 tahun sering mendapat pertanyaan, kapan menikah, dari keluarga dan lingkungan sekitar. Setiap pertemuan keluarga menjadi beban baginya, karena ia merasa harus menjelaskan mengapa ia belum menikah. Padahal, ia sedang menikmati hidup dan fokus pada pertumbuhan pribadinya. Namun, tekanan sosial membuatnya mulai mempertanyakan pilihannya, bahkan sampai merasa ada yang salah dengan dirinya, meskipun sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tekanan sosial dan ekspektasi diri seringkali membuat kita lupa bahwa hidup bukanlah tentang menyenangkan orang lain. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya sendiri. Tidak semua kesuksesan diukur dengan standar yang sama. Apa yang membahagiakan orang lain belum tentu cocok untuk kita. Saat kita berhenti mengejar validasi dari luar dan mulai mendengarkan apa yang benar-benar kita inginkan, kita akan merasa lebih bebas. Tidak ada kewajiban untuk memenuhi ekspektasi yang tidak sesuai dengan hati kita. Hidup adalah perjalanan yang unik bagi setiap orang,
dan kebahagiaan sejati datang ketika kita berani menjalani hidup dengan cara kita sendiri. Belajar dari pengalaman orang lain. Steve Jobs, salah satu pendiri Apple, mengalami titik terendah dalam hidupnya ketika ia dipecat dari perusahaannya sendiri pada tahun 1985. Saat itu, ia bisa saja berusaha mati-matian untuk merebut kembali kendalinya atas Apple. Namun, alih-alih mengejar sesuatu yang sudah lepas, ia memilih untuk mengikuti alur hidupnya. Jobs kemudian mendirikan perusahaan baru yakni Next, dan mengakuisisi Pixar, yang kemudian menjadi studio animasi terbesar di dunia. Ia tidak memaksakan dirinya untuk kembali ke Apple secara langsung. Justru, setelah bertahun-tahun, Apple akhirnya membeli Next, dan Jobs kembali sebagai CEO, membawa Apple ke puncak kesuksesan dengan produk revolusioner seperti iPhone dan MacBook. Selain itu ada Jack Ma, pendiri Alibaba. Ia mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya. Ia ditolak oleh lebih dari 30 perusahaan, termasuk KFC. Bahkan, Alibaba sendiri tidak langsung sukses begitu diluncurkan. Jika Jack Ma terus memaksakan diri untuk sukses dalam cara konvensional dengan bekerja di perusahaan besar, atau terus mengejar pekerjaan impian, mungkin ia tidak akan pernah mendirikan Alibaba. Sebaliknya, ia membiarkan dirinya berkembang dengan alami. Ia fokus pada apa yang ia sukai, membangun perusahaan kecil, dan membiarkan ide-idenya bertumbuh seiring waktu. Alibaba akhirnya menjadi raksasa e-commerce yang mengubah industri global. Contoh lain, sebelum menjadi penulis sukses dengan seri Harry Potter, J.K. Rowling menghadapi banyak kesulitan. Ia adalah seorang ibu tunggal yang hidup dalam keterbatasan keuangan dan menghadapi berbagai penolakan dari penerbit. Jika ia memaksakan untuk segera mendapatkan kesuksesan, mungkin ia akan menyerah setelah ditolak berkali-kali. Namun, ia memilih untuk membiarkan prosesnya berkembang. Ia terus menulis dengan tenang, membiarkan karyanya berkembang, dan akhirnya, seorang penerbit kecil memberinya kesempatan. Kini, Harry Potter menjadi salah satu waralaba terbesar di dunia. Dari kisah-kisah ini, kita bisa belajar bahwa tidak semua kesuksesan bisa diraih dengan mengejar sesuatu secara obsesif. Kadang, yang terbaik datang ketika kita bersabar, mengikuti alur hidup, dan terus berkembang tanpa memaksakan hasil. Yang terpenting adalah tetap berusaha dengan bijak, menikmati proses, dan percaya bahwa sesuatu yang baik akan datang pada waktunya. Berhenti mengejar, bukan berarti menyerah. Seringkali, kita diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup, kita harus terus berusaha tanpa henti. Kita percaya bahwa semakin keras kita mengejar, semakin cepat kita akan meraihnya. Namun, ada satu kenyataan yang sering kita lupakan, bahwa tidak semua hal bisa didapatkan dengan paksaan. Ada saatnya kita harus berhenti mengejar, bukan karena menyerah, tetapi karena kita memilih untuk memberi ruang bagi sesuatu untuk berkembang dengan alami. Berhenti mengejar bukan berarti kita kehilangan harapan atau berhenti berusaha. Sebaliknya, ini adalah tindakan yang lebih bijak dengan melepaskan sesuatu yang tidak lagi berada dalam kendali kita dan mempercayai bahwa jika memang sesuatu itu untuk kita, ia akan datang pada waktu yang tepat. Dalam cinta, biarkan perasaan tumbuh secara alami. Dalam hubungan, kita seringkali berusaha keras untuk membuat seseorang mencintai kita. Kita menunjukkan perhatian berlebihan, mencoba menjadi sosok sempurna, bahkan mengorbankan diri demi menarik perhatiannya. Namun, semakin kita berusaha memaksakan cinta, semakin jauh orang itu pergi. Ketika kita berhenti mengejar, bukan berarti kita menyerah pada cinta. Sebaliknya, kita membiarkan cinta tumbuh dengan alami dari dua hati yang memang saling menemukan tanpa tekanan atau paksaan. Cinta yang sejati tidak perlu dikejar, biarkan ia datang pada saat yang tepat, kepada orang yang tepat. Selanjutnya, dalam dunia karir, fokus pada pertumbuhan bukan hanya tujuan. Banyak orang terobsesi mengejar promosi, jabatan, atau kesuksesan finansial.
Mereka bekerja tanpa henti, mengorbankan waktu pribadi, bahkan memaksakan diri dalam pekerjaan yang tidak mereka nikmati. Namun, terkadang, semakin keras kita mengejar sukses, semakin kita merasa kosong. Berhenti mengejar di sini bukan berarti kita menyerah pada karir. Justru, kita mengalihkan fokus dari sekadar mengejar hasil, menjadi menikmati proses. Kita belajar, berkembang, dan membiarkan peluang datang dengan sendirinya. Ketika kita bekerja dengan cinta dan ketulusan, kesuksesan akan datang sebagai konsekuensi alami, bukan sesuatu yang harus dikejar dengan terburu-buru. Selanjutnya, dalam hidup. Bagaimana menemukan ketenangan dengan melepaskan kontrol? Banyak dari kita berusaha mengendalikan segala aspek kehidupan, baik masa depan, hubungan, impian. Kita takut pada ketidakpastian, sehingga kita terus berusaha menggenggam segalanya. Namun, hidup memiliki jalannya sendiri. Tidak semua hal bisa diprediksi atau dipaksakan. Berhenti mengejar bukan berarti kita menyerah pada hidup. Justru, kita belajar untuk lebih percaya pada proses. Biarkan datang dan percaya pada alur kehidupan. Dalam kehidupan, kita sering terjebak dalam pikiran bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus terus mengejar, berusaha keras, dan memaksakan segala hal agar sesuai dengan harapan kita. Namun, kenyataannya adalah bahwa keberlimpahan dan peluang seringkali muncul ketika kita berhenti memaksakan hasil dan mulai membiarkan hidup berjalan dengan lebih alami. Ketika kita tidak terlalu fokus pada apa yang seharusnya terjadi, kita memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Mengapa keberlimpahan muncul saat kita melepaskan kontrol? Keberlimpahan, baik dalam hal kesempatan, kebahagiaan, atau kesuksesan, datang ketika kita berhenti memaksakan suatu tujuan atau hasil. Ketika kita terobsesi dengan satu hal atau satu cara untuk mencapainya, kita menutup diri terhadap berbagai kemungkinan lain yang bisa lebih baik, lebih sesuai, atau lebih berkelanjutan. Dengan melepaskan kendali, kita membuka diri terhadap kejutan-kejutan hidup yang tak terduga. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keberlimpahan muncul saat kita berhenti memaksakan hasil. Pertama, memberi ruang untuk proses alami. Ketika kita berhenti memaksakan hasil, kita memberi ruang bagi hal-hal untuk berkembang dengan cara yang lebih alami. Proses alami ini seringkali membawa kita ke tempat yang lebih baik daripada jika kita terus-menerus mendorong diri kita untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, dalam karir, ketika kita berhenti fokus hanya pada promosi atau posisi tertentu dan mulai menikmati pekerjaan kita, peluang baru yang lebih memuaskan seringkali muncul. Kedua, menghilangkan rasa terburu-buru dan stres. Saat kita berhenti terobsesi dengan hasil, kita mengurangi tingkat stres dan kecemasan dalam hidup. Ini membuka ruang bagi kita untuk lebih sadar akan kesempatan yang ada di sekitar kita, yang mungkin tidak kita perhatikan ketika kita terlalu fokus pada hasil yang dipaksakan. Dengan merasa lebih tenang, kita menjadi lebih peka terhadap peluang yang muncul, dan ini seringkali membuka pintu keberlimpahan. Yang ketiga, membangun diri tanpa tekanan. Ketika kita berhenti memaksakan hasil, kita bisa fokus pada proses dan pengembangan diri. Fokus pada perjalanan, bukan hanya tujuan, memungkinkan kita untuk belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dalam proses ini, kita mungkin menemukan peluang yang lebih berharga, yang tidak dapat kita lihat jika kita terlalu fokus pada hasil akhir. Keberlimpahan dan peluang seringkali datang ketika kita melepaskan kontrol dan memberi ruang bagi hal-hal untuk berkembang secara alami. Ketika kita berhenti memaksakan hasil dan mulai menikmati proses, kita membuka diri terhadap kesempatan yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Keberlimpahan bukanlah sesuatu yang kita capai dengan paksaan, melainkan sesuatu yang muncul ketika kita berhenti berfokus pada hasil dan memberi kesempatan bagi kehidupan untuk memberikan apa yang terbaik pada waktu yang tepat. Terima kasih telah mengizinkan diri Anda untuk menerima energi positif dan keberlimpahan dalam sesi afirmasi ini.
Percayalah bahwa setiap kata yang telah Anda ucapkan telah tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda, membantu Anda mewujudkan kebebasan finansial yang Anda inginkan. Anda berada di jalur yang benar, dan setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan rasakan ketenangan serta keyakinan dalam diri Anda. Ketika Anda siap, bawalah afirmasi ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ulangi sesering yang Anda perlukan dan percayalah bahwa kebebasan finansial Anda semakin dekat. Terima kasih, dan semoga Anda selalu diberkati dengan kelimpahan dan kedamaian.